Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita yang merupakan kelanjutan dari materi kita di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita mau membahas tentang data model. Di data model ini kita tentu saja memiliki kemampuan untuk menyusun, mengelompokkan, menata sedemikian rupa kelompok-kelompok data itu sehingga segala macam keperluan kita yang berkaitan dengan data tersebut dapat dipenuhi. Nah, pengertiannya itu adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi dalam suatu organisasi. Kalau saya misalkan pada sebuah perusahaan misalnya ada data tersebut yang sifatnya publik, artinya semua orang bisa mengakses, dan ada data tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja atau bidang-bidang tertentu saja. Contoh misalnya data keuangan, itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Kemudian data tentang personalia juga demikian, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian data yang sifatnya publik itu semuanya bisa akses, misalnya siapa-siapa saja yang hadir pada hari tertentu misalnya, itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis model data. Yang pertama adalah model data berbasis objek, kemudian model data berbasis record, kemudian model data berbasis fisik, kemudian model data berbasis konseptual. Nah, empat hal ini kita akan lihat nantinya di bagian selanjutnya. Nah, ada yang berbasis objek, ada yang berbasis record, ada yang sifatnya pengelompokan yang sifatnya fisikal, kemudian ada yang konseptual. Nah, kalau objek based data model atau pemodelan data berbasis objek itu, konsep utama itu terletak pada entitas. Di entitas nanti akan ada atribut, dan kemudian selanjutnya akan ada hubungan antar entitas. Misalnya entitasnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa ada atributnya, ada NIM dan nama dan seterusnya. Kemudian hubungan antar entitas, misalnya ada entitas lain selain dari mahasiswa, ada entitas mata kuliah, berarti mahasiswa mengambil mata kuliah nantinya. Nah, hubungannya itu nanti adalah kunci yang ada di entitas mahasiswa, yaitu NIM, akan dipasang berdampingan dengan kunci yang berasal dari tabel mata kuliah, kode mata kuliah misalnya. Nah, itu object based data model ini ada dua, yaitu entity relationship model, yang kedua semantic data model. Nah, kalau pemodelan yang berbasis entitas ini atau entity relationship model ini, model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan pada suatu persepsi bahwa real world, di sini salah ya, bukan world, real world, dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Jadi seperti yang saya katakan tadi, entity mahasiswa, entity mata kuliah, kemudian mahasiswa akan mengambil mata kuliah atau mata kuliah akan diambil oleh mahasiswa. Jadi ada hubungannya nanti yang memunculkan suatu proses transaksi. Nah, entity relationship model atau disingkat dengan ER model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan terpenting adalah mapping cardinalities yang menentukan jumlah entitas yang dapat dikaitkan dengan entitas lainnya melalui relationship share. Jadi nanti
ada pemetaan kardinalitasnya, nanti akan kita lihat di bagian berikutnya. Nah, simbol-simbolnya ini ya. Kalau yang segi 4 itu adalah entitas, kemudian ini adalah relasinya, kemudian ini adalah berikutnya, ini adalah konektornya. Nah, jadi ini ya, ini entitas yang saya katakan tadi, ini relasinya, kemudian yang entitas nanti akan punya atribut. Jadi kalau misalnya model entitas ini jadikan sebuah tabel, nanti maka ini akan menjadi nama tabel dan ini menjadi kit. Nah, contohnya ya, contohnya ada entitasnya customer, ada satu lagi buku tabungan. Jadi di sini customer memiliki buku tabungan. Nah, buku tabungan itu eh, kuncinya adalah nomor tabungan atau atribut kuncinya itu adalah nomor tabungan, dan ada atribut lain yang diperlukan, kemudian saldo. Jadi atribut lain ini bisa tidak alamat dan segala macamnya berkaitan dengan buku tabungan ini. Ini customer, di sini ada nomor tabungan, jadi hubungan ke sini nama, kemudian alamat, ada atribut lain, ini customer atau nasabah. Kemudian binary model yang kedua, pemetaan data dengan menggunakan 0 dan 1 atau true dan false dengan kondisi tertentu atau hanya dalam alternatif. Nah, kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, semantic data model. Sama seperti juga entity relationship model, di mana relasi antara dasar objek tidak dinyatakan dengan simbol tapi menggunakan kata-kata atau semantik. Nah, sebagai contohnya, dengan masih menggunakan relasi dari bank tadi, seperti yang sebelumnya itu ya, ada semantik model adalah seperti tadi gambar yang terlihat tadi, tanda-tanda yang menggunakan semantik model, ya ini simbol-simbolnya ada panah seperti ini, ada panah kanan, ini ada atribut. Kita seperti contohnya. Contohnya, nah tabungan, customer, kemudian ada nama dari customer tersebut. Misalnya nama customernya atau nasabah itu adalah Amir, Amir punya alamat, kemudian punya nomor tabungan. Sementara tabungannya itu punya atributnya adalah nomor tabungan dan saldo. Nah, dalam hal ini Amir itu adalah sebagai customer, dan customer itu memiliki tabungan. Kemudian record based data model. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam sebuah basis data. Nah, jadi perbedaan dengan object based data model itu, pada record based data model di samping digunakan untuk menguraikan struktur logik keseluruhan dari suatu database, juga digunakan untuk mengurai implementasi dari sistem database atau higher level description of implementation. Nah, ada 3 model pada record base ini. Ada model relasi, relational model, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom atau field ya, yang namanya unik. Nah, model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relasi. Contohnya, database penjual barang terdiri dari tiga tabel ya. Kalau database-nya penjual barang, tabelnya ada tiga, ada supplier, suku cadang, sama pengiriman. Jadi termasuk data-data itu ke dalam masing-masing tabel ini. Nah, jadi ada tiga ya, supplier, suku cadang, pengiriman. Nah, seperti ini jadinya. Database supplier, ada fieldnya, nomor supplier, nama ini,
nama perusahaannya, kemudian status, kemudian kota. Ini supplier, adanya disusun seperti itu. Ada suku cadang. Nah ini suku cadang, nomor part, bahan baku, berat, kota. Kemudian pengiriman, ada aktif tabel pengiriman kayak ini, nomor supplier, nomor part, jumlah. Berarti kalau kita relasikan ini antara supplier dengan suku cadang, artinya di sini supplier melakukan pengiriman suku cadang. Akibat supplier mengirimkan suku cadang, maka di sini ada kunci primer dari supplier, yaitu nomor supplier. Misalnya SO01, ada 3 row ini datanya, 3 baris data, yaitu PTO Garuji. Nah, apa yang dilakukannya? Dia mengirimkan suku cadangnya, nomornya 01, 02, sama 04. Berarti baut, kemudian mur, sama packing. Nah, jadi ini penunjuknya nomor suppliernya asal dari tabel supplier, kemudian nomor part asalnya dari tabel part, kemudian ini baru jumlahnya. Maka ini adalah tabel transaksi yang muncul akibat adanya transaksi antara supplier dengan suku cadang. Nah, kalau model hierarki di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan report dan link pointer, di mana report tersebut bentuk pohon ya, dalam bentuk tree, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen yang memiliki hubungan kardinalitas 1-1 atau 1 banyak, one to many, one to one, dan one to many. Jadi seperti ini hubungan ini, ada anaknya, seperti ini. Nah, contohnya dosen, kemudian sistem database analisa tentang sistem informasi. Nah, di sini dosen yang mengasuh database, ada mahasiswanya yang ambil Rina, Lena, Hafiz, sama Novi. Sementara itu mata kuliah analisa dan perencanaan sistem informasi, yang ambil itu Hafiz, Nanya, sama Rafa. Jadi dalam hal ini Hafiz mengambil sistem database dan juga mengambil analisa dan perencanaan sistem informasi. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya mirip dengan hierarki model, di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan report dan link. Perbedaannya terletak pada susunan report dan link, yaitu network model menyusun report dalam bentuk grafik graf ya, dan menyatakan hubungan kardinalitasnya one to one, kemudian one to many, dan NM disebutkan dengan M, N dan M. Nah, seperti ini bentuk polanya. Nah, ini contohnya ya. Dosen. Jadi dosen ada yang mengasuh database dan ada mengasuh analisa dan perencanaan teknologi. Sebelum database ada 4 mahasiswa yang ambil. Kemudian untuk untuk analisa perencanaan informasi ada Naya sama Rafa. Nah, kalau di sini Hafiz juga ngambil mata kuliah analisa dan perencanaan sistem informasi. Nah, seperti itu network ya. Nah, kalau yang C, physical data model, pemodelan dalam bentuk fisik, digunakan untuk menguraikan data pada internal level. Beberapa model yang digunakan itu adalah ada unifying model. Model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Yang kedua, frame memory. Frame memory itu merupakan suatu virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan di database. Dan yang berikutnya adalah model data konseptual. Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas.
tata hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Nah, biasanya direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Nah, konseptual itu adalah pertama memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti atau meaning, hubungan, sama constraint atau batasan-batasan. Yang kedua, alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analis. Nah, ini lebih itu nanti dibahas pada sesi online-nya, pada pemaparan saya dengan menggunakan Google Meet atau Zoom nanti. Nah, ini analisa kasus ya. Analisa kasus, buat model data berbasis objek atau semantik model. Dan yang kita berikutnya adalah buat model data berbasis report. Nah, itu adalah hal yang Anda kerjakan untuk hari ini. Jadi buat model data berbasis objek atau semantik model. Yang kedua, buat model data berbasis report. Yang pertama adalah model relasional, kedua model jaringan, yang ketiga adalah model hierarki. Dan objeknya harus sama. Kalau Anda misalnya pilih objeknya sebuah sekolah, ya sekolah. Kalau pustaka, ya pustaka. Nah, kalau Anda konsisten di sini, sebaiknya gunakan kasus untuk perpustakaan saja. Nah, kemudian ini dilanjutkan dengan menjawab soal-soal berupa pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nanti tinggal ditulis saja jawabannya. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, 3 sampai yang terakhir nanti nomor ke-6. Jadi nanti silakan di salah nomor ya. 4, 5, kemudian 6.